Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sobat Zakato sekalian, bagaimana kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan puasanya lancar ya. Amin. Perkenalkan, nama kakak Kak Nils. Dan aku Zaki. Insya Allah Kak Nils ingin berbagi cerita nih buat adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian mau denger nggak? Kak Nils. Kak Nils. Iya Zaki? Zaki mau nanya nih Kak Nils. Boleh? Kita lagi di bulan Ramadan ya? Iya Zaki nggak puasa ya? Kok Zaki nanya? Aku puasa. Kak Nils tahu nggak kira-kira peristiwa apa saja yang terjadi di bulan Ramadan di semasa Rasulullah? Apa ya? Adik-adik di rumah ada yang tahu nggak peristiwa penting apa saja yang terjadi di bulan Ramadan semasa Rasulullah? Kita cari tahu yuk dari buku Muhammad Teladanku. Ini dia bukunya Kak Nils. Adik-adik silahkan disimak ya. Adik-adik sobat Zakato sekalian, tahukah kalian peristiwa penting apa saja yang terjadi di bulan Ramadan semasa Rasulullah SAW? Nggak tahu Kak Nils. Nah, yuk kita baca sirah Nabi, kita cari tahu yuk. Berikut ceritanya. Adik-adik sobat Zakato sekalian, tahukah kalian selain kaum Yahudi, orang Nasrani, menyembah berhala, masih ada satu kelompok yang lain. Mereka adalah orang-orang yang menganut agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jumlah mereka sangat sedikit. Hati mereka gelisah menyaksikan orang-orang menyembah batu. Kalian harus mempunyai agama, kata mereka kepada para penyembah berhala, sebab kalian belum mempunyai Tuhan. Namun adik-adik, orang-orang itu tidak menggubris. Mereka hanya menganggap itu sebagai angin lalu saja. Satu di antara penganut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Zaid bin Amir. Dia adalah pamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak seorang pun di antara kalian yang menganut agama Ibrahim selain saya. Demikian kata Zaid kepada keluarganya. Kalian menyembah batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh kalian telah berada dalam kesesatan. Zaid mengatakan itu berkali-kali, sehingga orang-orang pun jadi marah. Bahkan keluarganya sendiri menjadi geram kepada Zaid. Mereka pun beramai-ramai mengusir Zaid dari kota Mekah. Zaid terusir dari negerinya sendiri. Zaid mengatakan itu berkali-kali, sehingga orang-orang pun jadi marah. Bahkan keluarganya sendiri menjadi geram kepada Zaid. Mereka pun beramai-ramai mengusir Zaid dari kota Mekah. Zaid terusir dari negerinya sendiri. Dia terlunta-lunta mencari kebenaran. Dalam perjalanan menuju Syam, dia pun terbunuh di tangan para perampok. Sobat Zakato sekalian, kita tahu bahwa Muhammad alaihissalam sangat membenci berhala. Beliau lebih dekat kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, hal tersebut tidaklah cukup memuaskan hati Muhammad. Beliau berpikir, bagaimana cara menyembah Allah? Bagaimana Allah menuntun manusia agar keluar dari kesesatan seperti sekarang? Hati Muhammad semakin gundah. Karena kemaksiatan semakin merajalela. Adik-adik, tahukah kalian apa yang dilakukan Muhammad untuk menenangkan diri? Muhammad SAW merenung. Berhala-berhala itu
tidak pernah menciptakan seekor lalat pun. Bagaimana dia bisa menciptakan kebaikan-kebaikan? Sedangkan yang menciptakan mereka saja adalah yang menyembah mereka. Siapakah yang ada di balik alam ini? Siapakah yang ada di balik sinar matahari yang terang benderang itu? Siapakah yang ada di balik padang pasir yang luas ini? Siapakah yang ada di balik keindahan-keindahan ini? Begitulah adik-adik sekalian, Nabi Muhammad merenung. Beliau tidak mencari kebenaran lewat tulisan-tulisan lama atau tulisan-tulisan para pendeta. Namun beliau mencari taunya lewat alam. Nah adik-adik sekalian, Rasulullah SAW itu mengasingkan diri selama beberapa hari setiap bulannya dan juga sepanjang bulan Ramadan. Semakin hari, jiwa Muhammad pun makin terisi. Sampai suatu ketika beliau mengasingkan diri di usia beliau menginjak 40 tahun, beliau mengasingkan diri di Gua Hira. Datanglah seseorang yang bukan dari dunia ini menemui beliau. Nabi Muhammad yang amat pemberani pun terkejut dengan kehadiran orang ini. Adik-adik sekalian, tahu tidak siapakah orang ini? Nah, makhluk tadi adik-adik sekalian ialah malaikat Jibril alaihi salam. Ia datang membangunkan Muhammad dari tidurnya setelah Muhammad kelelahan. Jibril membawa sebuah lembaran dan berkata kepada Muhammad, "Bacalah." Nabi Muhammad pun berkata, "Aku tidak bisa membaca." Lantas Jibril pun mendekapnya dengan sangat erat sampai terasa sesak oleh dada Muhammad. Kemudian Jibril melepaskannya, lalu berkata lagi, "Bacalah." Dipenuhi rasa takut, Muhammad mengulangi jawabannya, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian Jibril mendekapnya lagi dengan sangat keras sambil berkata, "Bacalah." Demikian adik-adik, kejadian itu terulang sampai 3 kali. Sampai akhirnya Muhammad pun berkata kepada Jibril, "Apa yang harus kubaca?" Maka kemudian malaikat Jibril pun membacakan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Seperti ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah adik-adik sekalian, peristiwa itu tadi disebut juga dengan peristiwa Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran yang ditandai dengan turunnya wahyu yang pertama, yakni surah apa adik-adik? Ya betul sekali, Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah adik-adik sekalian, kita sedang berada di bulan Ramadan. Bulan ini disebut sebagai bulan yang mulia. Selain bulannya orang-orang berpuasa, dia juga mulia karena di dalamnya juga diturunkan kitab Allah yang mulia, yakni Al-Quran. Maka karena itu kita disuruh nih adik-adik sekalian untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan ini. Disuruh memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Buat adik-adik yang menghafal Al-Quran, disuruh untuk memperbanyak murojaah, disuruh untuk memperbanyak tadabbur terhadap Al-Quran. Ya adik-adik. Nah, coba kita panggil Zaki dulu ya. Zaki. Zaki, kamu di mana? Nah, ini dia Zakinya. Oh ya sobat Zakatos sekalian. Kira-kira dari cerita Kak Nils tadi, hikmah apa nih yang bisa kalian dapat? Jadi Kak Nils, bulan Ramadan itu bulan yang mulia ya? Ya, betul sekali Zaki. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia.
Maka karena itu, pahala orang yang beribadah di dalamnya dilipat gandakan. Maka karena itu, rugi sekali kalau kita hanya manfaatkannya dengan berleha-leha saja, berlalai-lalai saja. Nah, kita harus mengisinya dengan memperbanyak tilawah, kemudian meniatkan puasa kita karena Allah, memperbanyak salat kita, memperbanyak ibadah kita, tahajud kita, salat duha kita. Oh, begitu ya Kak Nils. Oh ya Kak Nils, kalau bersedekah di bulan Ramadan itu jangan dilipat gandakan gak Kak Nils? Insya Allah Zaki, orang yang bersedekah, yang berzakat, yang berinfak di bulan Ramadan juga insya Allah bernilai dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Zaki mau ngajak tonton sekalian nih. Buat tonton sekalian yang mau zakat, yang ingin menyalurkan sebagian rezekinya, bisa lewat LMI nih Kak Nils. Oh iya? Kak Nils. Kak Nils bisa langsung datang ke sekretariatnya LMI Kalsel atau melalui transfer Kak Nils. Oh begitu. Nah adik-adik sekalian, untuk alamat dan juga rekening transfer LMI Kalsel kalian bisa lihat di bawah ini ya. Oke adik-adik sekalian, sekian dari Kak Nils. Insya Allah akan ada cerita-cerita selanjutnya dari Kak Nils. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.